Hi guys, welcome to the program Indonesian Nursing Trainers. Today discussion is we are going to talk about the benefits of writing skills for nurses. As usual, my name is Saiful Hardy. We are a team actually supported by our INT Technology and Information Specialist, our brother Sugeng. We are now in Dukhan, a small industrial city of Qatar. Right. So what do you think about writing skills for nurses? Saya akan berbicara tentang dua hal yang penting. Yang pertama, mengapa writing skills for nurses kita katakan poor. Yang kedua, apa sebenarnya benefits of writing skills. Ada hal yang melatar belakangi kenapa writing skills itu poor bagi nurses. Yang pertama, during school time, selama kita menjadi mahasiswa. Biasanya waktu kita di bangku kuliah atau selama kita mengikuti masa-masa perkuliahan, apakah itu di SD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai dengan perguruan tinggi, guru kita, dosen kita biasanya hanya memerintahkan kita untuk membaca, bukannya menulis, membaca, dan membaca. Begitu juga apabila kita sudah bekerja, biasanya jarang sekali kita dilibatkan tugas-tugas yang kaitannya dengan menulis kecuali laporan atau report writing skills. Nah, demikian halnya dalam pergaulan sosial kita. Nah, jarang sekali kita dilibatkan pada hal-hal yang memanfaatkan potensi kita dalam menulis. Ditambah lagi dengan aktivitas di rumah. Biasanya kita memang selagi status kita sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar, apakah itu di tingkat dasar, menengah atas atau menengah atau di perguruan tinggi, orang tua kita juga jarang mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan atau memaksimalkan potensi writing skills kita. Jadi 4 hal ini yang melatar belakangi kita kenapa writing skills kita menjadi poor. Nah, kita nggak akan berbicara banyak tentang bagaimana mengoptimalkan writing skills ini karena keterbatasan waktu kita. Nah, in general saya akan menyampaikan tentang benefitsnya sebetulnya dengan optimalisasi writing skills ini. Yang pertama, apabila writing skills Anda dimaksimalkan, otomatis kemampuan analisa Anda akan meningkat. Itu jelas, karena dengan menulis, dengan banyak menulis, Anda akan dituntut untuk menganalisa sekaligus. Dan analisa itu biasanya secara sistematis, mulai dari misalnya penanganan, bagaimana penanganan masalah, bagaimana mencari latar belakang masalah, sampai dengan urutan-urutan yang sistematis. Itu biasanya tersusun secara rapi lewat writing skills. Tanpa memiliki writing skills yang bagus, kita tidak mampu biasanya menulis dengan baik. Yang kedua, keuntungan yang kedua adalah professional enhancement. Dengan memaksimalkan writing skills, maka otomatis secara profesional biasanya Anda akan menjadi lebih baik, karena profesional yang baik biasanya dapat diukur lewat keterampilan menulisnya, lewat artikel-artikel, lewat jurnal dan sebagainya. Yang ketiga, reputasi Anda otomatis terangkat. Apabila Anda mempertajam kompetensi Anda lewat writing skills, maka otomatis reputasi Anda akan terangkat. Keuntungan yang keempat adalah semakin sering Anda menulis, semakin Anda sering menuliskan dalam bentuk jurnal, semakin banyak artikel-artikel Anda yang dimuat. Apabila itu dimuat dalam bentuk jurnal, buku, dan sebagainya, maka biasanya akan memberikan keuntungan secara finansial. Yang kelima, social interaction. Dengan banyak menulis, Anda akan memiliki teman yang lebih banyak, sahabat yang lebih banyak. Bahkan apabila Anda masukkan di
social network, misalnya di Facebook, Twitter dan sebagainya, otomatis banyak orang yang mengenal Anda hanya karena lewat tulisan. Dan yang keenam, lewat tulisan sebetulnya bisa menciptakan sebuah kesempatan kerja yang tersendiri. Anda tidak perlu khawatir untuk tidak mendapatkan kerja seandainya Anda pandai menulis. Dengan pandai menulis, Anda otomatis sudah menciptakan lapangan kerja sendiri. Alright, ladies and gentlemen, kita udah bahas tadi tentang benefits of writing skills. Ya, intinya kenapa writing skills kita poor itu ada beberapa hal yang melatar belakangi, apakah latar belakang di sekolah, di rumah, di lingkungan sosial kita, atau di tempat tinggal kita. Dan benefitnya ada 6. Yang pertama bisa memberikan analysis skills benefit, yang kedua bisa memberikan professional benefit, yang ketiga bisa memberikan benefit dalam artian reputasi Anda, yang keempat bisa memberikan benefit dalam artian finansial, yang kelima bisa meningkatkan reputasi kita di dalam pergaulan sosial kita, dan yang keenam memberikan kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja. Alright, thank you very much. I'll see you in the next program. Thank you.